Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya dengan kami di YouTube channel Santren Digital Aswa. Di acara spesial Ramadan, Ngabuburit ala Santri. Bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Selamat sore Gus. Selamat sore, ya, Bagaimana kabarnya hari ini Gus? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Gus. Nah semakin hari di bulan Ramadan ini semakin banyak muncul pertanyaan nih Gus. Ya, ya, Khususnya ya. mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan berkumur. Nah Heeh, berkumur di tengah puasa nih seperti apa nih Gus? iya, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang melakukan puasa ketika bergumul, Iya. itu ada beberapa tafsiran, pembahasan atau pembagiannya. Yang pertama begini, ada yang bergumur itu memang bergumur yang menjadi, eee, apa namanya, anjuran syariat. Iya. Misal bergumur karena untuk melakukan wudhu, Mmm, ini kan memang disunahkan bergumur. iya. Ada juga bergumur yang tidak karena alasan akan berwudu, kumur-kumur biasa saja. Mmm, Ini dibedakan. iya. Kalau kumur itu untuk melakukan wudu, maka kita harus hati-hati, nggak boleh terlalu kencang, Iya. khawatir nanti ada yang masuk. Mhm. Tapi kalau umpama ada yang tertelan, itu dimaafkan Mmm, ketika bergumurnya itu untuk wudu. iya. Tapi ketika bergumurnya itu bukan alasan untuk wudhu, ya Mhm. umpama kita kepingin aja bergumur, kepingin Iya. membersihkan mulut, maka di situ kita juga harus berhati-hati, nggak boleh terlalu kencang, Mhm. kalau nanti ada yang tertelan itu bisa membatalkan Puasa. puasa. Jadi Mmm, bergumur antara yang disyariatkan atau untuk wudhu atau tidak itu sama-sama semua nggak boleh terlalu kencang, harus mmm, pelan-pelan gitu. iya. Ya. Nah, jadi bergumur itu tidak membatalkan puasa ketika memang betul-betul kita tidak terlalu kencang bergumurnya dan setelah bergumur itu menurut prasangka kita yakin Mhm. bahwa tidak ada yang Masuk. tersisa Oh, di mulut kita. mmm, Nah, yang sering jadi pertanyaan kan kadang kalau kita bergumur itu kan kadang ada rasa-rasa seger. Nah iya. itu seger itu bukan berarti itu air yang kumuran itu bukan. Mmm, Tapi ini mungkin ada ya sama dengan seperti kita kalau mandi lah. iya. Orang mandi itu merasakan seger. Itu ada air yang masuk lewat pori-pori. Mhm. Itu nggak membatalkan puasa, nggak apa-apa. Mmm, Jadi orang berkumur itu kalau dia merasakan seger itu tidak membatalkan puasa. mmm, Ketika yakin ya kita berkumur dilepeh sudah betul-betul mhm, yakin istilahnya apa, airnya habis semua. keluar ya. Mhm. Karena apa? Sampai di kitab itu disampaikan, terus kalau nggak begitu caranya gimana? Masa Mmm, kita harus nyerbeti seluruh dalaman ini kan nggak mungkin. iya. Jadi sudah berkumur, ketika kita yakin sudah dilepehkan, ya sudah. Ada Mmm, seger-seger itu karena ada pori-pori atau mungkin di sekitar mana karena kena air jadi segar. Jadi bukan mmm, karena air itu sendiri. Itu. iya. Ya, jadi tidak membatalkan puasa. Mhm. Jadi, berkumur untuk wudu maupun tidak membatalkan puasa ya, Gus, ya? Meskipun Iya, memang kita harus berhati-hati dalam berhati-hati. berkumur. Iya, betul. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya juga, mungkin kalau berkumur kan hanya menggunakan air saja nih, Iya, Gus. iya. Tapi kalau kita sikat gigi, kemudian menggunakan pasta gigi, itu kan sebenarnya konsepnya hampir sama dengan berkumur. Tapi apakah itu, membatalkan puasa atau seperti apa nih, Gus? Iya, sama saja, gosok gigi menggunakan pasta gigi, Iya. menggunakan odol itu ketika kita bisa meyakini bahwa tidak ada pasta gigi yang memang, tertelan Mhm. atau dengan gosok gigi itu tidak ada sisa-sisa makanan yang tertelan juga Mmm, itu nggak membatalkan puasa. puasa. Jadi gosok gigi itu boleh, Iya. tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misal, kalau gosok gigi, kadang ada orang yang biasanya gosok gigi terus keluar darah. Itu Mmm, hati-hati, karena yang keluar dari gusi itu nanti kalau tertelan itu bisa mhm, jadi batal. membatalkan Mmm, puasa. Yang kedua, gosok gigi kalau kita memang mau benar-benar bisa bersih, kadang agak sungguh-sungguh, agak kencang, itu iya. ya sebaiknya jangan di siang hari pas Mhm, puasa, tapi mmm, mungkin pas sebelum subuh atau iya. waktu imsak itu Mmm, kita gosok gigi. Jadi aman sehari kita memang betul-betul sudah gosok gigi. iya. Dan
Kalau menurut mazhab kita, mazhab Mhm. Syafi'i, bahwa gosok gigi itu bisa dijadikan satu kesunahan kita melakukan siwakan. Jadi Mmm, bersiwak itu kan tidak harus menggunakan kayu, iya arak yang seperti di Makkah itu, iya. tapi menggunakan sesuatu yang kasar. Maka gosok gigi ini bisa menjadi satu kesunahan bagi kita Mmm, untuk bersiwakan. mmm, Nah, menurut mazhab Syafi'i, bersiwakan itu atau gosok gigi itu tidak baik dilakukan setelah waktu zuhur. mmm, Jadi umpamanya kalau harus gosok gigi, iya, ya gosok giginya pagi. mmm, Jangan gosok gigi setelah zuhur sampai maghrib. mmm, Karena di situ itu waktu enggak baik untuk menggosok gigi. iya, Maka kenapa menurut mazhab Syafi'i kok tidak atau hukumnya makruh, bahkan makruh tanzih atau sangat dimakruhkan iya, orang gosok gigi setelah zuhur sampai maghrib? mhm, Karena ada satu hadis yang mengatakan, "La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski." Baunya orang yang puasa, bau busuk atau bau kurang sedap, iya, ababe orang yang puasa itu menurut Allah lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. mmm, Nah, ini memberi pengertian bahwa, eee, kalau ternyata kita sudah berusaha dengan gosok gigi, iya, membersihkan sisa-sisa makanan, kok mhm, masih ada bau yang kurang sedap, iya, maka orang puasa itu nggak boleh kecil hati. mmm, Udah ini, ya memang karena kita nggak makan sehari, jadi ada perubahan iya, bau. Kita nggak boleh kecil hati karena ini nanti di surga akan lebih wangi dibandingkan minyak minyak kasturi kasturi, atau minyak misik. mmm, Tapi harus dipahami juga Mas, iya, bahwa kalau kita sudah berusaha kok tetap mambu, iya, tetap bau, ya iya, sudah kita nggak boleh berkecil hati. mhm, Bukan berarti karena baunya orang puasa itu seperti bau minyak misik, kasturi, iya, maka mari berlomba-lomba sebau-baunya nggak boleh gitu. iya, Wah akhirnya supaya tambah mampu, menurutnya ini Allah lebih suka, nggak suka Allah. Allah itu kalau udah orangnya berusaha mhm, maksimal, kok masih bau, nggak usah kecil hati. Allah mmm, dari hadis itu menyatakan, Allah menyukai bau itu karena orang sudah berusaha tapi mmm. begitu. Ya, jadi, seperti itu, boleh misalnya kita gosok gigi ya, Gus, ya, sebenarnya Ya tidak boleh, membatalkan puasa, tapi harus berhati-hati dan lebih hati-hati. amannya ya tadi itu, di luar waktu berpuasa ya, Gus, Ya, ya. ya betul ya. Entah itu di malam hari atau di dini hari Ya, sebelum subuh. Tuh, nah, kemudian mungkin ada juga yang sering mengeluh nih kalau siang-siang panas, terus rasanya tuh haus puasa-puasa seperti ini, Gus. Nah, itu apakah ada tips hmm, yang, dianjurkan supaya kita tuh bisa menghilangkan rasa haus itu ketika berpuasa, Gus? ya. Ya, saya kira terus banyak orang yang kadang sering berkumur-kumur Iya, gitu. mmm, Ya memang itu tidak apa-apa. Bahkan di kitab itu ada disampaikan begini, kalau kamu merasa sangat haus, mmm, kamu boleh kok mengambil air terus dimasukkan ke mulut, ditahan di mulut beberapa saat. mmm, Nanti air itu dikeluarkan kan jadinya agak-agak hangat, panas. iya iya, Itu karena suhu badan kita yang panas itu tadi karena kurang minum itu iya, nanti akan berkurang. mmm, Jadi ambil air, dimasukkan ke mulut, terus ditahan beberapa detik, mamanya airnya agak dingin, air mmm, es iya, itu sangat terasa bisa menyegar. Di kitab ada mmm, itu cara, tips bagaimana kita ya mengurangi rasa haus ketika mmm, puasa dengan menahan air di dalam mulut. Tapi harus mmm, hati-hati juga itu Mas, iya, kadang memasukkan gini terus tertelan mamanya itu ya bisa membatalkan puasa. iya, Iya, jadi, memang tidak apa-apa ya, Gus, itu kalau iya, kita misal merasa haus haus kemudian melakukan, tips tersebut. Cuman memang mungkin tidak boleh kalau terus-menerus seperti itu nggak iya, boleh ya, Gus, iya, ya? iya, bergumul Jadi sama itu sesuai sama, iya, dengan kebutuhan saja, nggih. iya, Nah, seperti itu kira-kira santri digital. Semoga sudah menjawab, pertanyaan berkaitan dengan hal ini untuk santri digital. Nah, untuk yang ingin bertanya bisa komentar di kolom komentar dan juga bisa kirim via DM di Instagram Pesantren Digital. Kami rasa cukup untuk sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.